Pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Wahabi dan Salafi itu ajarnya ekstrim, tekstual, harfiyah, lafziyah, puritisasi dalam rangka memurnikan Islam, maunya gitu, maunya ngakunya dalam rangka memurnikan Islam seperti zaman Rasulullah. Semua dianggap bid'ah, dianggap sesat kalau tidak seperti persis seperti zaman Rasulullah. Walaupun mereka naik mobil sih, bukan naik onta. Tapi apapun yang kita lakukan kalau nggak seperti Rasulullah katanya bid'ah. Nah, kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat berarti neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap barang yang baru yang tidak ada zaman Rasulullah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap neraka. Dan ini ajaran seperti ini pintu masuk untuk menjadi terorisme, menghalakkan darah orang sesama. Dalam terorisme banyak statement negatif yang berkembang di masyarakat. Yang mengatakan demikian pertama, musuh-musuh Islam, karena dia takut dikalahkan oleh Islam yang sebenarnya. Bagaimana dakwah salaf dikatakan dia itu dalam teroris, padahal dia membantah teroris. Cuma apa? Kadang media atau orang tidak mau tahu yang namanya salaf yang sebenarnya. Yang dikatakan salaf itu siapa? Ya orang-orang yang punya pemahaman Khawarij, pemahaman Ikhwanul Muslimin. Itu yang dikatakan salafi juga. Karena apa? Sama-sama pakai jenggot, sama-sama cingkrang. Tapi padahal kalau kita lihat ketika berbicara tentang pemerintahan, coba dengar apa kata mereka. Selalu akan menjelek-jelekan penguasa. Tidak di halayak umum, tetapi apa? Nanti di antara sesama majelisnya. Ini kunci utama untuk mengetahui. Maka oleh karena itu, ya, dakwah salaf satu-satunya dakwah yang bersama penguasa. Cuma dakwah salaf tidak menjadi penjilat, tidak juga menjadi burung beo. Ada salahnya, dinasihati salahnya. Kalau dia benar, didukung kebenarannya. Nah, ini dia para jamaah. Dan yang banyak menyoroti dakwah salaf ini terutama orang-orang liberal. Dan ini terjadi karena dia tahu ketika kita pegang Islam kita, mereka luntur dan runtuh. Kenapa? Kita bersama Allah Azza wa Jalla. Yang kita punya jaminan, in tansurullah yansurkum. Tapi kita ini perlu sabar. Memberontak tidak boleh. Tapi apa? Janji Allah pasti tiba ketika kita bersabar, ketika kita menjalankan yang hak. Allah menangkan agama ini para jamaah. Nah, menangnya agama itu tidak dimau. Sehingga bagaimana merusak? Ini nasihat bagi kita semua para jamaah. Dakwah salaf tidak bertentangan dengan pemerintahan. Dia meluruskan yang salah, kemudian mengokohkan yang benar, bersandar kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah ini tidak ada yang perlu kita khawatirkan, kecuali memang orang memusuhi apa? Islam itu sendiri. Kalau memusuhi Islam, ya sehebat apapun tetap akan dimusuhi. Yang Allah katakan walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a. Nih perhatikan ini. Ini untuk para dai, para ustadz yang nuduh bahwa Wahabi, Salafi itu teroris, membunuh banyak kaum muslimin. Ini benar atau tidak ini? Ini tuduhan, menyakiti kaum muslimin, tuduhan-tuduhan ini. Allah akan tuntut di hari kiamat nanti perbuatan ini. Enggak segampang itu. Banyak kiai-kiai, dai-dai beda pendapat, nggak ada masalah. Oh, imamnya juga berbeda pendapat, tapi diskusi dengan ilmu. Jangan katakan Wahabi sesat, Wahabi teroris, Wahabi ini haus darah. Diskusi, ayo kita diskusi. Antum kiai siapa? Ustadz siapa? Antum Gus siapa? Ayo diskusi. Tapi jangan nuduh. Haram hukum dalam Islam menuduh itu. Mengatakan sesat, mengatakan haus darah, membunuh kaum muslimin. Dari mana antum tahu? Dari mana? Nggak baca, cuma kata orang. Dan semua riwayatnya bohong. Semua riwayat bohong. Dan ini kan yang pertama kali membuat seperti ini siapa? Pertama kali orang Syiah. Yang pertama kali orang kafir. Kemudian tuduh lagi yang lain. Ya tentang mereka menuduh Wahabi. Kalau ditanya Wahabi siapa itu Wahabi? Muhammad bin Wahab. Kamu tahu Muhammad bin Wahab dakwahnya dakwah tauhid, mengajak orang kepada kemurnian Islam, mengajak kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf.
membersihkan umat supaya mereka memurnikan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Beliau ini seorang mujaddid, reformer abad ke-12. Dan juga kalau disebutkan pada Wahabi, kepada dia nggak cocok, karena Wahab itu bapaknya Muhammad bin Abdul Wahab. Mesti Muhammadi, bukan Wahabi. Cuma karena dulu ada firqah yang sesat, dulu pada abad kedua Hijriah ada firqah yang sesat yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Dari mana? Dari Persia. Dari Persia. Dia tinggal di mana? Di Maroko. Di Maroko dan daerahnya semuanya, Aljazair dan lainnya, dia berkuasa. Warisan dari bapaknya. Dia mempunyai aliran sesat, Khawarij, Ibadiyah, membunuh kaum muslimin. Dan dia menalkan dari kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang Islam yang berbuat dosa besar. Ini namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ini sesat. Dan udah nggak ada lagi ajarannya. Sering para ulama menyebut tentang kesesatannya dia. Nah, dia ketika abad ke-12 datang Syekh Muhammad mendakwakan dakwah tauhid. Nah, difitnah. Oh, ini sama, mau disematkan apa ini? Muhammad bin Abdul Wahab ini mendakwakan dakwah tauhid, menghancurkan kubur-kubur yang tinggi yang dibangun, melarang orang berbuat syirik, melarang orang berbuat bidah. Ini apa? Musuh nih. Sehingga para penjajah, orang-orang kafir dari Inggris, Perancis dan yang para penjajah itu, apa yang pas disematkan? Wahabi. Yang gampang. Supaya orang lari dari dakwah ini. Jadi yang pertama kali setan membisikkan kepada orang-orang kafir. Orang kafir membisikkan lagi kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh ahlul bidah ini yang menyesatkan. Apa? Pokoknya yang gampang, kalau ada orang yang mengajak orang kepada tauhid, melarang orang berbuat syirik, oh Wahabi. Mengajak orang kepada sunnah, melarang bidah, oh ini Wahabi. Ini tuduhan. Dan gak boleh seperti ini dalam Islam. Ini menyakiti hati kaum mukminin. Apalagi menuduh Syekh Muhammad bin Wahab, seorang mujaddid, orang soleh. Orang soleh. Antum bisa lihat dia orang baik, dipuji oleh para ulama seluruh dunia. Dan juga bagaimana? Dia dari buku-bukunya antum bisa tahu bagaimana kehidupannya dia. Bagaimana ilmunya, bagaimana dakwahnya. Jadi ini menyakiti yang seperti ini. Maksudnya orang Islam nggak seperti itu. Kita lihat mereka nggak mampu untuk diskusi, nggak mampu untuk adu hujjah. Yang ada apa? Celaan. Sama seperti orang-orang kafir dulu. Orang kafir ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid nggak mampu untuk mengatakan jangan hati-hati kepada Nabi. Apa yang gampang? Orang gila, penyair, tukang sihir, supaya apa? Supaya orang jauh dari dakwahnya Nabi SAW. Sekarang yang gampang apa? Wahabi. Kalau ditanya Wahabi, apa nggak paham dia, suruh jelaskan. Kayaknya apa sih Wahabi, nggak tahu. Jadi ini tuduhan, dan tuduhan ini berat di dunia, berat di akhirat juga. Makanya di sini akan dituntut oleh Allah, dan ini kebohongan.